ini bener nggak sih yang akan membawa saya menjadi businessman dengan bidang di jasa maupun di teknologi. Semua pada ninggalin, maksudnya beberapa tim. Tahun pertama itu tinggal berapa ya? Ya saya sendiri, ada satu orang yang memang masih ikut sampai sekarang, Oh, yang wow. lainnya pada pergi. Itu pasti mental kena tuh. Kena, Kena. semuanya hampir semua kena. Wah ini gak mungkin jalan nih. Wah ini gini. Enggak. Atau masa gue S1, S2 tapi kerjanya ngepel. Nah bener gak? Banyak omongan begitu. Tapi ya Nah halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society. Dan kali ini di video ini, di episode ini, podcast ini kamu harus nonton sampai habis. Kenapa? Karena di sini kamu bakal belajar sekali lagi dari praktisi. Dan ini adalah tempat di mana kita tahu kisah perjuangan, susah, jatuh bangun. Tapi yang terpenting kamu bisa dapat ilmu pasti. Dan yang terpenting lagi teman-teman, di sini di episode kali ini, itu kita bisa ngeliat di mana kalau saya selalu percaya, kita sebagai pengusaha itu dipilih sama Tuhan untuk bisa menjadi perpanjangan tangan berkatnya bagi sesama. Nah ini kita pengen dengerin kisah dari satu narasumber keren banget. Ini salah satu member Elite juga. Salah satu yang saya udah mentorin dari zaman dulu ya, Mas Dikon. Ini kita beri tepuk tangan, kita mau sambut nih kakak Dikon Adamis. Dia foundernya dari Clean Sheet. Woo, ya kan? Mantap. Nah Mas Dikon, coba ceritain dulu dong ke teman-teman. Jadi perkenalan diri deh. Jadi Mas Dikon nih gimana nih kisahnya Clean Sheet, awalnya seperti apa? Monggo silakan ceritakan. halo semuanya, para ini ya, apa namanya? Netizen enggak ya? sih. Para teman-teman lah gitu. Ya? Oke teman-teman ya, teman-teman pengusaha. Pengusaha, perkenalkan, saya Dikon Adamis, biasa dipanggil Dikon. Saya founder dan CEO dari cleansheet.id. Kami platform ataupun aplikasi yang basisnya memang untuk cleaning services. Oke. Ya, tapi kami fokusnya adalah di socio-technopreneur. Jadi ada sosialnya, ada bisnisnya, ada juga teknologinya. Jadi socio-technopreneur. betul. Oke. Jadi bukan hanya soal bisnis aja, tapi juga kami membantu banyak orang. Keren banget. Gimana kalau bisnis, kita bangun bisnis nggak cuma memperkaya diri, tapi kita bisa ngebantu banyak orang untuk bisa melihat masa depannya. Dan itu nanti kita pengen denger, kita pengen gali lagi. Tapi teman-teman makanya nonton sampai habis dan jangan lupa klik subscribe, follow, dan pokoknya nanti dengerin aja deh gitu kan. Nah Mas Dikon, kita tuh kenal udah lama banget ya, kita pembukaan dulu nih ya. Jadi kita tuh waktu pertama kali saya ketemu ngeliat Mas Dikon itu, masih kuliah gak sih? Masih kuliah, waktu itu saya jadi juri untuk kompetisi bisnis, saya lupa namanya apa, di Untar ya. Ya di Kemenpora di Untar ya waktu itu ya, betul. Nah jadi Mas Dikon ini saya ngelihat dia udah punya bisnis plan-nya, terus udah jalan waktu itu ya, udah mulai proses dan waktu itu benar-benar udah ngebantu berapa banyak anak-anak tuh waktu itu pada masih puluhan waktu itu. Pada saat di bangku kuliah aja dia ngebantu puluhan anak-anak untuk bisa lanjutin SMA atau SMP? Kuliah ya, lanjutin kuliah bahkan. Makanya jadi kita ngelihat itu udah ada dampak nyata, dampak real, makanya dia menang. Itu salah satu yang poinnya tertinggi dan saya senang banget kalau kompetisi bisnis tuh ngelihat. Karena memang kita di The Entrepreneur Society ini kan tujuannya untuk bisa membangkitkan aspirasi untuk teman-teman jadi kewirausahaan, jadi entrepreneur. Dan ini dari bangku kuliah, dia bisa ciptakan Clean Sheet. Waktu itu udah ijo belum? Profiting? Masih berantakan. Iya masih berantakan. Iya, tapi itu 2019, terus kita sempat mentorship bareng. Kamu 2020 ya? Waktu itu kita sempat masuk, kamu datang ke kantor juga, aku ingat yang masih kantor di Mangga Besar tuh. Iya betul, iya, masih kan? yang kantor lama. Betul, dan sekarang itu dia udah bertumbuh berkembang sampai sedemikian rupa. Sekarang udah, kalau boleh tahu udah berapa banyak? Udah ratusan sih. Ratusan, dan kalau dampaknya sendiri tuh anak-anak yang dibantu lanjut kuliah. Yang beasiswa juga ratusan juga. Udah ratusan lebih yang bisa benar-benar lanjutin kuliah ya. Iya. Karena bekerja di Clean Sheet. Jadi dananya itu untuk dipakai nanti untuk kuliah. Gila keren banget. So coba ceritain dong, jadi Clean Sheet awal, kenapa idenya mulai muncul, terus kenapa Mas Dikon tuh bikin ginian tuh dulu awal. I mean begitu, gak mungkin kan pas lagi lahir terus bermimpinya saya pengen jadi cleaner. Kayaknya gak ada yang kayak gitu ya guys ya. Tapi gimana coba? Ya dulu memang the power of kepepet sih, maksudnya memang gak sengaja ya. Karena dulu kuliah di Bogor, terus juga saya anak rantau dari Pekalongan, itu dari daerah. Yang dulu ya hanya sendiri aja di Bogor ya, nggak ada keluarga, nggak ada kerabat, jadi ya harus survive. Makanya dan saya penerima beasiswa juga bidik misi dulu. Nah tapi pada saat itu ya tahu sendiri lah ya, ada beberapa hal yang
Dulu pernah beasiswanya itu telat cair. Oke. Otomatis kan mengganggu di Makan. makan, mengganggu di pendapatan saya lah untuk bisa bertahan hidup maupun tempat tinggal ataupun hal-hal yang lainnya waktu sambil Wow. kuliah. Orang tua nggak support tuh? Nggak mau ngerepotin aja. Wow. Ya, jadi Keren. biasanya kalau emang nggak ada uang ya kerja kayak ataupun nyari uang di mana gitu. Jadi biar nggak ngerepotin. Keren. Boleh nanya pertanyaan personal? Boleh. Orang tua di Pekalongan ngapain aja tuh? Guru, jadi satu guru. guru TK, satunya lagi bapak guru TPQ. Wis, oke mantap. Dua ini pengabdi rakyat banget Iya, ya. guru. Benar-benar guru tuh pahlawan tanpa tanda jasa. Keren banget. Ya, pantesan Mas Dikon nggak mau ngerepotin. Terus gimana waktu telat-telat gitu? Itu udah punya pacar belum? Enggak. Saya enggak ada. Oh iya. Waktu itu emang fokus aja kuliah aja IPK 4 gitu harapannya. Iya, harapannya. Tapi enggak nyampe 4 juga. Iya. Ya udah setelah itu ya pas itu ingat banget di ATM masih 100.000 Wow. untuk 2 mingguan karena telatnya itu kemungkinan 2 mingguan Oke. uangnya. Orang tua saya yakin waktu itu ya juga lagi susah gitu kan. Iya. Ya udah deh gimana ya caranya. Ya berapa kali puasa gitu kan untuk biar ya nyari di buka puasanya nyari yang di gratisan di tempat ibadah masjid gitu kan. Wow. Ya sampai akhirnya udah tinggal 100.000 itu saya mikir apa ya yang bisa saya lakukan yang bisa besok saya dapat uang lagi langsung cepet kayak gitu. Saya ngajar, saya juga asisten dosen gitu, tapi kan bayarannya biasanya akhir bulan ataupun 2 bulan 3 bulan selanjutnya. Ya kan? Iya. Ya udah akhirnya waktu itu saya ada kepikiran dosen saya itu Sabtu Minggu pengen rehat sejenak untuk bersih-bersih. Kebetulan ART-nya waktu itu pulang kampung ataupun sakit ya kalau nggak salah dulu. Ya udah akhirnya waktu itu saya menawarkan ke beliau, Bu mau nggak rumahnya saya bersihin. Nah dari situ ibunya oke, dosen itu oke, ya udah akhirnya saya datang ke rumah beliau. Udah saya nyapu, ngepel, semua saya bersihin. Dari 100.000 itu 50.000 saya gunakan untuk beli bahan. Wow, oke. Nah, ada chemical kan butuh kalau itu nggak dari ibunya tuh? Nah enggak, saya nggak enak, harus ada modal lah. Oh iya, wow, oke. Tapi alat-alat dari sana. Iya. Ya udah 50.000 itu saya beliin pel, bahan pel, terus kamar mandi. Ya udah akhirnya saya bersihin. Udah alhamdulillah dapat makan, dapat dibawain oleh-oleh. Ya biasa kan dosen. Dan terakhir dibayar waktu itu seikhlasnya itu ya udah 300.000. Wah mantap. Lumayan. Lega tuh langsung. Nah dari situ nyambung lagi ke dosen-dosen yang berikutnya. Lainnya. Sampai akhirnya saya ngajakin teman-teman saya juga karena rumahnya makin gede. Kalau bersihin sendiri kayaknya sampai subuh ini belum selesai. Iya. Mantap. Bagus dong. Yeah. Nah itu dimulai dari tadi kenapa saya nanya udah punya cewek apa belum? Dulu juga sama waktu kuliah kan kita nggak mau ngerepotin nih cari duit, tapi nggak cukup karena begitu kita ngomong kita kenal dengan makhluk yang namanya wanita guys. Bercanda itu. Tapi justru makanya kenapa saya tuh relate banget dan kayak ngelihat kisahnya Mas Dikon gini tuh, makanya waktu itu mentorship nggak apa-apa, kita nggak usah berbayar segala macam, saya pengen dukung apapun itu karena ya fighting spiritnya. Dan dulu saya ngalamin waktu pas masa perantauan juga ya perlu kita kerja di 3 tempat ya, kalau perlu kerja sampai subuh ya udah gitu kan, yang namanya survive ya bertahan hidup mau gimana, makan juga mepet gitu kan, nasi Indomie ya ya mau gak mau kan. Nah pas sudah mulai kan terbentuk tuh tadi sama dosen-dosen mulai ada nama, belum pakai nama clean sheet dong, itu pasti namanya Dikon Cleaning pasti itu. Iya mungkin seperti itu. Iya kan? Beliau taunya ya Dikon kalau mau bersihin ke Dikon aja gitu. Jadi disambungin dari dosen satu dikirim lagi ke dosen yang lainnya, kirim lagi ke dosen yang lainnya sampai akhirnya ya udah sama teman-teman yang bersihin juga, ayo dikasih nama deh apa gitu. Ya udah akhirnya waktu itu clean sheet jadi. Clean sheet, oke. Tapi itu kuliah nggak ganggu tuh ya? Kadang ya sering tidur di kelas gitu kan, tapi setidaknya nilai tetap oke lah. Oh iya, oke. Nih ya penting nilai tetap oke, lulus. Nah, terus jadilah clean sheet. Terus perjuangan, kita ngomong itu kan tadi perjuangan tuh, lapar sampai puasa. Saya sering puasa tapi bukan karena lapar. Itu biar diet. Itu lain ya. Cuman kalau kita ngomongin nih, Mas Dikon kan dulu sampai kayak gitu, pas mulai ngerintis, jadi setelah lulus kuliah udah full tuh clean sheet. Saya masih kuliah S2 lagi. Wow. Jadi percepatan dulu. Makanya
S1, S2 kan 5 tahun saya. Oke. Jadi waktu diriin clean sheet itu waktu semester akhir skripsian, mau Oke. skripsian. Tapi udah kuliah S2. Udah kuliah S2. Setelah lulus saya masih kuliah S2. Makanya dulu teman-teman saya udah pada kerja kantoran, saya masih ngepel, nyapu gitu. Sampai sekarang juga kan? Sekarang. Ya nggak apa-apa. Tapi ngepel nyapunya sebagai CEO guys, asik ya. Tapi aku senang, makanya kayak ini tuh kisah inspirasi banget buat teman-teman juga kalau kita ngeliat nggak ada kata terlalu dini mau memulai sesuatu. Memang dan kalau kita hidup tuh lagi sesulit apapun, ya, kayak gini kan ya. Jalannya. Pasti ada jalan. Nah itu pada saat waktu kayak gitu mentalnya Mas Dikon gimana tuh? Apa ya? Ya agak drop juga sih, maksudnya capek banget. Badan itu dulu capek banget. Tidur mungkin hanya 3 jam, 2 jam. Karena kan kuliah pagi sampai sore kadang. Malamnya baru bersihin di rumah dosen. Sampai mungkin jam 12-an, jam 1. Belum ngerjain tugas, ngerjain apa. Keren. Baru tuh. Itu ngerasain hampir setahunan lebih itu. Saya ngerasain seperti itu. Ya sampai akhirnya ketemulah jalannya. Nah waktu itu masuk ke TV nasional. Itu masuk boom tuh. Jadinya lebih melebar lagi, dibantu sama banyak orang kayak gitu. TV nasional tuh kita udah ketemu ya? Udah itu pas lagi ujian pertama kan kayaknya di semester akhir kan itu kan yang jadi juri itu kan. Nah terus habis itu oh ya TV nasional masuk ke apa Kiki Andy. Kiki Andy betul. Keren, itu di situ kamu udah bantu teman-teman sebenarnya. Udah. Nah itu makanya udah nama clean sheet ya? Udah nama clean sheet. Mantap. Itu sekarang berapa tahun berarti? 2020? Iya udah 5 tahun. 5 tahun pas clean sheet ya? Gila keren abis. Nah ini yang teman-teman kisah inspirasi. Jadi dengan segala kepepet aja itu bisa bikin. Tapi yang saya suka tuh gini. Dia punya, Mas Dikon tuh punya conviction. Conviction tuh bahasa Indonesia apa ya? Kayak keyakinan bahwa ya ini bakal jalan. Jadi apapun itu sesulit apapun. Mas Dikon pokoknya pikirin solusinya. Berapa kali datang kayaknya lagi datang nih ada problem ini. Datang ada problem ini ceritanya kan. Tapi habis itu kita bisa selesaikan satu-satu kan memang gitu. Nah sekarang coba ceritain deh. Clean sheet tuh sekarang kayak apa sih? Ya sekarang dulu kan nggak pakai aplikasi ya, maksudnya pakai ya seadanya aja, nelpon pakai WA ataupun telepon anak datang. Sekarang kan semua pengontrolan udah pakai aplikasi, semua Rangers kalau di kami kan nyebutnya Rangers ya. Rangers clean sheet semuanya udah ya lebih rapi lah, udah ada seragam, terus juga alat lebih lengkap gitu kan. Kita udah mulai gunain teknologi juga. Jadi bersihin nanti itu udah pakai vakumnya robot. Udah mulai tuh. Oh, udah pakai vakum robot. Jadi kami kan sebenarnya mau meningkatkan ataupun membuat pelanggan itu bahwa Rangers kita itu smart, efektif, efisien sama peduli, care. Wis mantap. Itulah yang kami terus kembangkan. Ya sekarang clean sheet udah ada di Jabodetabek, terus juga udah yang tadinya hanya rumah-rumah, sekarang megang gedung, kampus, terus juga kebun raya kita pegang juga. Kebun raya Bogor kita pegang. Bersihin apanya di kebun raya? Hampir ini toiletnya, area publiknya kita pegang. Jadi tapi bukan tukang kebun dong, beda bukan, dong. Bukan. Kirain. Terus? Beda. Terus ini mau di tahun ini akan buka mulai outlet lah. Jadi outlet yang khusus untuk anak-anak ini biar bisa ada standby-nya, terus juga biar bisa lebih rapi lah di situ. Keren. Inilah kita ngomongin dari kalau teman-teman ngikutin ya podcast kita sebelumnya juga, makanya nanti ngikutin ya di subscribe. Karena saya ngajarin juga kalau di Entrepreneur Society itu ada kelas 1 sampai kelas 6. Dan ini ngomongin nih, saya ngelihat menyaksikan Mas Dikon itu waktu dari pertama dia udah gak kelas 1, waktu ketemu tuh kelas 2, udah tahu jati dirinya, clean sheet. Udah tahu dia cleaning services, dia udah tahu, tapi omsetnya masih belum stabil pada saat itu. Nah naik ke kelas 3 udah mulai punya karyawan berkembang, sekarang udah punya middle management, supervisor manager kelas 4 kan. Terus habis gitu ini lagi mau sampai ke tahap ekspansi. Jadi udah dari sekarang kalau ngomong Rangersnya sendiri berapa total? Kita itu udah hampir 300-an ya. 300-an Rangers. Jabodetabek aja atau? Jabodetabek aja. Oh, Jabodetabek ya. Kita masih fokus Jabodetabek. Iya, itu masih gede kali. Tuh, tapi memang dan ini pun juga sebenarnya clean sheet ada saingannya gak sih head to head atau? Ada ya. Tapi brand besar nasional. Brand besar. Maksudnya lebih ke apa ya, yang pendanaannya gila-gilaan gitu lah. Iya. Maupun value-nya beda. Betul. Kalau kami kan ya fokusnya untuk
memberdayakan anak-anak muda. Kebanyakan makanya kita anak-anak muda yang mau lanjut pendidikan. Anak-anak muda, iya. Itu udah value-nya udah beda banget gitu. Makanya yang kebanyakan yang mesen Clean Sheet itu adalah ibu-ibu yang memang dia udah repot lah ngurusin rumahnya ataupun apa, tapi dia mau peduli juga untuk membantu adik-adik yang ada di Clean Sheet. Iya, memang social entrepreneurship-nya akhirnya yang terangkat ya. Jadi memang ya itu bagus banget sih gitu. Udah 300 Rangers tersebar. Kita juga sebenarnya ngelihat kita juga banyak referensiin kan dari The Entrepreneur Society ke teman-teman lah yang kantor-kantornya juga. Ini teman-teman kalau ngelihat ya bisa ngedukung adik-adik ini untuk terus lanjut kuliah dan belajar pakai Clean Sheet gitu loh. Kita pun di Entrepreneur Society pakai Clean Sheet gitu kan. Dan berapa member-member kita dari studio renang kemarin kalau ngeliat episode sebelumnya tuh Kak Stephen Lim juga akhirnya tukar pikiran. Kak Dikon juga akhirnya sharing sama Kak Stephen ya. Iya, banyak ya belajar banyak kayak gitu karena senior yang memang udah melalang buana duluan. Begitulah, ya itulah makanya di The Entrepreneur Society kita bisa seperti itu kan, kenal sama teman-teman. Nah perlu supaya lebih banyak lagi Mas Dikon. Nah kemarin kita lagi mau hook ada beberapa kan yang proyek cukup besar. Cuman memang internalnya mesti rapi. Karena kalau udah nge-handle ke korporasi, ke perusahaan, itu kita gak bisa bikin mereka kecewa tuh. Nah itu PR-nya. Ceritain dong kalau kita ngomongin dari yang tahun pertama sampai tahun kelima itu perubahannya seperti apa dan apa aja yang kamu lakukan tuh? Kayak PR-PR-nya yang dari dulu tuh itu sesulit apa? Coba deh ceritain. Biar teman-teman bisa ikut belajar ya, boleh ya? Jadi kalau tahun pertama memang ini menentukan ya, ini mau lanjut atau enggak. Oh gitu. Nah, karena kan tahun pertama itu menentukan jati diri ya tadi kan. Ini bener gak sih yang akan membawa saya ke depan menjadi karir, menjadi businessman dengan bidang di jasa maupun di teknologi. Makanya dulu semua pada ninggalin, maksudnya beberapa tim. Tahun pertama itu tinggal berapa ya? Ya saya sendiri, ada satu orang yang memang masih ikut sampai sekarang, yang lainnya pada pergi. Iya, karena masih belum belum kelihatan, terus juga belum ada yang percaya gitu kan, otomatis ya saya hanya bisa menguatkan saya sama tim Clean Sheet juga yang memang masih percaya itu. Itu kuncinya adalah kalau di tahun pertama gimana caranya ya tadi keyakinan itu harus tebel banget gitu, kuat banget. Kalau enggak ada godaan-godaan yang lainnya yang akan menggeser kita. Oh ya udah deh bisnis yang lainnya aja deh. Iya. Kayak gitu. Tapi dulu saya karena strong way saya udah kuat bahwa oh ini bisnis yang saya suka. Walaupun bukan di saya kan jurusan ekonomi ya nggak ada yang jurusan kebersihan kan nggak ada ya. Tapi setidaknya saya melihat ada rumahnya dibersihin itu keluarga jadi lebih bahagia. Orang-orang yang di dalamnya jadi lebih fresh, terbantu. Selain itu juga ada kebahagiaan sendiri yang memang saya rasakan. Terus juga anaknya juga dia dapat uang, dia bisa lanjut pendidikan. Itu kan ada double kebahagiaan yang membuat ketika nggak untung pun ya saya masih mau bertahan. Karena ini bisnis yang bisa membantu banyak orang. Itulah tahun pertama. Ya tahun kedua udah mulai scale up, kecil-kecilan. Tapi memang bisnis modelnya masih belum tetap. Makanya kunci di tahun kedua, ketiga ya carilah bisnis model ataupun produk market fit-nya biar benar-benar pas lah. Nah 4-5 udah mulai cari partner, investor ataupun apa yang memang bisa saling sharing, mentor. Makanya mentor itu paling penting menurut saya. Karena kalau nggak ada mentor mungkin udah tutup. Karena mentor lah yang ngasih tahu bahwa kon jangan ke sana. Karena beliau udah ada pengalaman. Kalau nggak ngikutin itu otomatis ya akan terjerumus ataupun mungkin bahkan tutup. Banyak teman-teman saya yang nggak ada mentor ya bisnisnya udah tutup. Itulah pentingnya untuk awal kalau mau berbisnis ataupun mau melanjutkan ya harus ada mentor-mentor di semua bidang. Saya pun semua ada bidangnya masing-masing. Iya, saya juga ada mentor. Sampai udah segini pun mentorin banyak orang tetap masih punya mentor. Baik nggak cuma dari bisnisnya, dari jualan, dari brandingnya, sampai ke spiritualnya ada, kesehatannya juga ada ya semua gitu, semua aspek. Makanya kalau dibilang mentor itu cuman ya enggak seperti itu gitu kan. Makanya jadi ya teman-teman kalau ngelihat ya salah satu kolam yang tempat bisa ketemu dengan mentor-mentor yang praktisi yang ini ya di sini gitu kan. Dan ya kayak tadi Mas Dikon bisa belajar sama seorang Coach Steven
Itu si Coach Steven juga sama dulu waktu pertama kali sempat mentorship sama saya. Terus akhirnya brandnya kan studio renang itu di-handle sama kita tuh di HMM 360. Itu selama 2 tahun. Sampai sekarang pun masih untuk dari setiap dia grand opening, untuk iklan apa segala macam, performance marketing masih di-handle sama kita. Tapi udah bangun tim ininya, kontennya baru sebulan 2 bulan terakhir lah dia mulai ada tim konten internal. Bagus. Itu udah evolusi gitu kan. Oke. Kayak ngeliat ini juga Mas Dikon bertumbuh berkembang. Sebenarnya emang tahun pertama gitu ya pasti orang tua kamu gimana pas ngomongin ini? Papa mama sekolahin kamu S2 jadi enggak ya? Ada nggak omongan gitu? Saya nggak berani bilang dulu. Oh iya, oke. Di waktu saya diriin Clean Sheet memang orang tua nggak tahu. Oh. Orang tua nggak tahu, terus juga orang tua tahu ketika masuk ke TV nasional. Nah itu baru saya kasih tahu. Keren banget. Nah disitulah baru tuh kelihatan bahwa ya disetujuin gitu. Karena kan pasti orang tua pengennya saya jadi dosen, saya jadi guru gitu kan. Tapi jiwa saya ternyata di bisnis. Bagus. Memang kadang gini, orang-orang terdekat kita, teman-teman ya, kalau kita ngeliat ya, orang-orang terdekat kita itu yang mungkin bisa jadi supporter terbaik atau malah bisa menarik impian kita. Ya kayak kalau orang tua tuh mau yang terbaik buat kita. Tapi orang tua kita mungkin cuma tahu ya kalau dia guru ya tahu karirnya di guru. Ya udah anakku harus. Papa dulu almarhum itu dia akuntan. Dia partner di salah satu KAP lah sama om lah gitu kan istilahnya. Cuman ya saya berbeda dengan si bapak gitu kan. Dia introvert, melankolis, flekmatis. Saya ekstrovert, sanguin, koleris. Gue pernah waktu itu magang gitu kan. Aduh ini kalau kerjaannya cuma duduk di meja begini, aduh kayaknya stres banget. Tapi bagusnya kamu bisa tetap pegang ya tadi keyakinan kamu untuk terus jalan loh kan. Itu dengan sampai ngomong sama orang tua takut. Tapi orang-orang sekitar ya pasti kan teman-teman yang tadi awalnya ngebangun. Terus mereka pada pergi. Itu pasti mental kena tuh. Kena. Semuanya hampir semua kena. Iyalah. Terus habis itu kan pasti ngomonginnya kayak wah ini gak mungkin jalan nih. Wah ini gini. Atau masa gue S1, S2 tapi kerjanya ngepel. Nah bener gak? Ada gak pernah? Banyak ngomongan gitu. Tapi ya semua kan proses ya. Makanya kalau dalam bisnis kan ada prosesnya. Makanya saya sebelum Clean Sheet juga udah ada bangun bisnis dari semester 1. Dari sejak 17 tahun. Wih apa tahun. tuh? Ya banyak bisnis ya. Kayak jualan batik, bisnis batik kan dari Pekalongan. Makanan minuman. Terus juga dulu saya buat Jack Tour. Jadi jasa jalan-jalan untuk mahasiswa galau atau stres. Wih. Ide bagus tuh guys. Banyak hal yang saya lakukan. Karena kalau pembisnis kan kita harus cari peluang ya. Maksudnya kalau ada peluang, ada keluhan. Waktu itu teman saya curhat gitu. Orang Jakarta, kaya, cewek gitu kan. Bingung gak pernah jalan-jalan ke Curug ataupun air terjun gitu kan. Ya udah akhirnya habis UAS pusing gitu kan. Habis ujian. Yaudah deh saya tawarin waktu itu. Nih ya aku buatin paket 1 juta. Udah gak perlu ngapa-ngapain lagi, makan udah aku bayarin, masuk tempatnya udah iniin, boncengin pakai motor, udah tinggal happy aja. Asik. Ada yang mau bayar gitu 1 juta 2 juta, saya bisa saving 1 jutaan dulu. Mantap. Apalagi yang tadi mau makan aja berat ya, 100.000 ya. Ini real example, ini contoh nyata teman-teman tuh kalau The Power of Kepepet. Ini relate banget karena dulu waktu kampus juga gitu hidupnya. Makanya bikin tour juga Kon. Tapi tournya mungkin skalanya lebih gede. Waktu itu kan karena pergi ke Abang Travel bilang kalau saya mau bawa orang bisa dapat diskon gak kalau bisa bawa 10-20 orang. Kalau gitu kenapa gak sewa bus aja? Oh ya udah akhirnya kisahnya banyak ya di YouTube sebelumnya lah. Cuman dari situ justru akhirnya jadi nyewa bus per kepala kayak kalau sekarang pesawat gitu kan. Betul. Jadi cuannya lebih gede waktu itu. Nah tapi dari situ kan kelihatan ya bahwa kalau kita mau membangun bisnis kan harus tahu dulu kita sukanya di bidang apa. Yes. Makanya dulu ketika jualan batik fashion kok kayaknya bukan passionnya ya. Passionnya deh di situ karena ngerasanya kayak udah jual pakaian udah gitu aja hilang gitu. Nggak ada manfaat selanjutnya ataupun apanya. Mungkin manfaatnya ada tapi nggak begitu kerasa lah di saya. Setelah yang makanan minuman juga ya memang suka makan suka minum tapi kan ya udah dimakan enak ya udah gitu aja kan. Tapi ketika yang tadi tuh Jack Tour jasa ngerasain dia yang tadinya stres galau habis diputusin cinta gila itu keren jadi bahagia lagi dapat uang juga bisa untuk
ikut jalan-jalan, seneng dibayarin gratis gitu. Wih. Nah itulah, oh iya akhirnya tahu bahwa oh iya saya dijasa. Kenapa nggak kamu kembangin yang itu Kon? Waktu itu single kan? Iya. Nah kalau ketemu dengan grup galau-galau. Kolamnya luas itu. Salah ya? Dulu udah dari 1 orang sampai rombongan 10 orang, 20 orang, sewain mobil ataupun apa, berangkat yang tour guide-in. Tapi kalau itu diterusin mungkin istri saya udah 5. Kuat banget. Mungkin ya. Makanya kan. Nah ini. Makanya untuk menjaga aja. Oh benar. Wah Mas Dikon by the way congratulations baru melahirkan anak pertama ya. Untuk ini 1 doang ya. 1 ya. Tapi keren banget. Ya karena nemenin terus ya Mas. Jadi setidaknya mungkin suka nikah apalagi gitu kan. Untungnya bahaya. Ya kayaknya itu bukan untuk bisnis jangka panjang lah gitu. Makanya ya udah deh, karena saya lihat ya tadi kalau mau bikin bisnis kan harus lihat pasarnya sebesar apa. Betul. Kalau itu saya udah prediksi, oh ini kayaknya mentok-mentok dan secara persaingan juga akan lebih ketat gitu kan, walaupun ada ciri khasnya. Tapi di kebersihan semua fasilitas butuh bersih-bersih. Betul. Itu pasarnya gede banget. Memang harus ada positioningnya yang memang cocok. Ya, tapi itu proses, makanya udah jelas pasarnya gede. Jadi mau dikejar sampai kapanpun 10 tahun kemudian masih bisa. Terus masih bisa, nggak kehabisan pasar ataupun ganti. Dan saya lihat jangka panjang ke depan pun ya jasa kebersihan masih akan tetap ada. Apalagi lifestyle-nya ke depan makin nggak mau ribet, nggak mau susah, dan pengennya instan. Betul, ya memang benar. Dan apalagi juga mungkin kepercayaan terhadap kalau kita ngomongin ART yang menginap. Kayaknya zaman sekarang juga anak-anak mudanya udah nggak lagi pengen ART-nya menginap, tapi pulang pergi aja gitu. Karena mungkin ada privacy atau apa. Dan sekarang juga kan lebih sulit ya, karena kalau kita ngomongin untuk apa ya, kalau rumah makin lama makin kecil dan akhirnya juga tempat tinggalnya juga makin lama makin kecil. Apalagi generasi sekarang kan untuk beli rumah yang gede kayak zaman dulu kan beda gitu. Dan rumah kegedean pun juga malas ngebersihinnya, debuan segala macam. Jadi make sense gitu loh, itu bagus banget. Kayak ya kita kalau ngomongin di episode sebelumnya juga kita ngebahas tentang bagaimana ngelihat potensi pasar. Kita belajar kayak Rick Handali, nanti teman-teman nonton juga tuh ya. Itu beberapa episode sebelumnya itu banyak ilmu-ilmu yang real yang teman-teman bisa pakai. Tapi ini juga kan lihat dari bisnis emang seperti itu. Akhirnya dari passion bisa jadi ke sana, awalnya kepepet gitu. Tapi kalau saya masih nggak setuju Mas Dikon. Kalau tadi yang grup single itu, itu kayaknya marketnya. Soalnya saya ngeliat sekarang kan kita bikin komunitas bisnis kan. Ada lagi sekarang yang bikin komunitas dari ada yang macam-macam tuh. Teman-teman kita, member-member kita ada yang bikin komunitas single apa. Terus ada yang kemarin viral di TikTok tuh member Surabaya, dia bikin ini Fun Sulam Jodoh. Itu viral gitu kan. Terus model bisnisnya gabung ke grup WhatsApp, bayar kalau nggak salah, lupa aku 600-700 ribu. Yang daftar banyak Kon, yang mencari jodoh ini. Wah itu kalau kamu bikin tadi yang galau-galau, terus digabung itu masih bisa itu. Bisa. Yakin. Nanti mungkin buat pas tua kayaknya. Pas tua. Itu beda kelas. Itu nanti grupnya adalah apa ini? Kacau. Oke. Balik ke clean sheet ya. Biar santai teman-teman. Jadi nggak tegang ya. Clean sheet. Nah ini kita ngomongin. Tadi kesulitannya kan udah mulai dari penentuan bisnis model. Terus akhirnya sekarang pencarian partner. Masih ada nggak kayak penolakan apa yang kamu tertarik? Atau udah pada ngantri nih, wish gitu kan. Kalau saya sendiri ngeliat ya, kalau saya selalu kalau saya invest, saya banyak invest ke bisnis yang UMKM yang baru mulai naik segala macam itu karena emang saya pengen ngebantu. Tapi saya ngeliat juga yang, kalau ngomong bisnis mah, ngeliat dari manusianya. Saya ngeliat Mas Dikon ini ngomong personal ya. Foundernya. Saya seneng ngeliat foundernya itu punya tadi conviction. Makanya kenapa saya sangat interested. Cuman sama Mas Dikon bilang nanti dulu kok saya. Jadi gue yang ditolak. Ya gak apa-apa, it's okay. Tapi ada gak kayak kamu lagi naksir banget nih. Tiba-tiba wah ini kayaknya bakal bisa bikin gue gede nih. Tapi kalau sekarang apa ya, pandangan bisnisnya udah berbeda. Kalau dulu waktu masih muda ya sekarang masih muda juga. Waktu masih muda guys ya. Jadi dulu yang sebelum nikah misalnya gitu ataupun apa ya, itu tuh masih menggebu apa aja disikat, mau sampai malam juga dibabat, nggak mikirin jangka panjang. Tapi setelah ya nikah, ada anak gitu kan udah mulai pelan-pelan aja deh gitu. Maksudnya lebih ke pelan-pelan aja, yang penting
masih panjang perjalanannya, masih umur masih 27, jadi 3 tahun kemudian masih 30 gitu, masih aman lah secara ini. Jadi yang dulunya pengen cepet gaya startup kan dulu habis itu Iya tuh setiap hilang kali kayak gitu kan ada kayak gitu. Tapi heeh. saya bukan main di situ. Saya lebih ke pelan-pelan jalin relasi sebanyak-banyaknya, perbaiki hubungan, terus jaga relasinya. Itulah yang saya pengen ya dari Clean Sheet ini bisa untuk menggerakkan banyak orang untuk bareng-bareng kayak gitu. Karena ya dari Clean Sheet nggak bisa sendiri, saya juga nggak bisa sendiri. Betul, setuju banget. Memang kalau kita ya sukses itu bukan, kalau buat saya definisi sukses itu bukan cuman apa ya, kita seberapa tinggi kita bisa memanjat. Dan banyak anak-anak muda zaman sekarang juga nih, kalau kita ngomong ya dari insight-nya, kalau anak-anak muda zaman sekarang itu maunya instan, maunya cepet, maunya terlihat, maunya pamer. Apalagi dengan generasi yang kita ngelihat sosial media. Ya kan, ntar dia pamer-pamer inilah apa segala macam yang mungkin belum tentu punya dia. Tapi kalau kayak gini, ya sukses itu memang bukan dilihat dari seberapa tinggi kita bisa memanjat, tapi seberapa banyak orang-orang yang bisa kita angkat bareng. Dan Mas Dikon itu ngelakuin yang kalau buat saya sesuatu yang cukup mulia loh. Karena apa? Bisa ngebantu teman-teman minimal. Nggak seumur hidup mereka jadi cleaner, betul. Nggak. Tapi bisa ngelanjutin kuliah dan mengejar impian mereka lagi. Tapi mungkin ini sebagai stepping stone-nya. Cuman memang sebagai bisnis nanti ya itu pasti perlu ada skalabilitasnya. Nggak bisa cuman gini doang. Makanya jadi sistem apa segala macam tuh terus diimprove gitu kan. Itu keren sih. Makanya jadi ya kembali lagi kayak ngomongin sukses juga ya nggak instan. Mas Dikon tuh setiap untuk naik dari langkah demi langkah gitu. Kalau ngomongin kayak gitu sekarang udah nggak bisa lagi kamu handle semua sendiri kan? Enggak. Iya. Udah berapa tadi 300 Rangers. Udah nggak bisa. Kamu masih cleaning gak? Udah jarang. Paling yang sosial aja kayak bersihin tempat ibadah kadang masih ikut aja gitu, panti asuhan masih Iya, ikut, iya, iya, gitu. iya, iya. Lebih ke sosial aja. Betul. Iya memang itu perlu lah. Tapi kayak sekarang kalau kita ngomongin manajemennya, cerita sedikit nih ya, ilmu nih teman-teman. Jadi dulu emang gampang untuk ngelatih segitu banyak orang. Terus kalau kita ngomong dari perusahaan jasa nih, oh gue ngerti banget bro, gitu kan. Dulu F&B waktu dulu lama gedenya kan kerja di KFC. Terus habis itu kan sekarang bikin juga perusahaan-perusahaan jasa kan. Branding, marketing lah dan sebagainya, corporate training. Gak gampang tuh. Kalau orang udah ngerasa pinter dikit, terus dia mau keluar gitu kan. Terus dia mau bikin sendiri atau apa. Ada gak yang dari dulu bikin saingan? Enggak, kalau sampai bagus. sekarang enggak. Karena memang kami itu nyari yang memang baru ya. Maksudnya ada yang memang lama-lama, tapi itu banyak kan udah ada pengalaman lah di cleaning. Tapi biasanya kami mencari yang baru, yang memang dia mau lanjut pendidikan, kuliah ataupun apa, dan dia mau belajar. Karena saya nggak mengharapkan mereka jadi clean service terus. Banyak kan yang alumni clean sheet yang dulu dari awal udah bersih-bersih bareng saya ataupun jadi tim itu udah beberapa udah lulus kuliahnya, dia kerja di kementerian, ada yang wirausaha sendiri di luar cleaning. Mantap. Jadi itulah yang saya tanamkan ke mereka, biar maksudnya kalian harus maju. Nggak harus jadi cleaning service terus, karena kalau 5 tahun mereka masih jadi cleaning service terus di clean sheet berarti saya gagal. Karena saya nggak bisa mengubah mereka, menghadapkan mereka jadi yang lebih baik lagi. Gila keren abis. Untuk bisa mengubah itu ya satu-satunya ya pendidikan. Yes, gila keren abis. Nah ini buat papa mama Dikon jadi guru praktisi. Oke Kon, kalau kita ngomongin sekarang rencana kamu ke depannya. Kalau kita ngomongin tadi ada kemitraan, kita udah testing. Nah saya senang banget nih kalau teman-teman yang ngomongin peluang usaha sebagai kemitraan dari Clean Sheet. Itu kita di The Entrepreneur Society pun ini jadi satu hubnya. Jadi kalau nanti mau mengembangkan gitu kan, kita akan bukain juga pasar-pasar gitu segala macam yang sekarang kita lagi lakukan juga. Cuman mau diceritain nggak ke teman-teman? Udah boleh dipublish belum itu? Boleh. Silakan coba, monggo. Iya, kalau kemarin kan memang masih mengandalkan sendiri ya. Kalau sekarang memang harus gotong royong dan harus kolaborasi. Makanya perbanyak kami kalau mau buka outlet ataupun cabang, kami mengajak partner untuk bisa bergabung di kemitraan Clean Sheet. Semua full manage dari Clean Sheet, tapi beliaulah atau yang ikut jadi mitra inilah yang membantu kita untuk membukakan jejaringnya, membukakan pasarnya juga, relasinya. Jadi saling tukar keuntungan, mutualisme, tapi juga tujuannya sama. Semakin banyak yang dibuka, semakin banyak juga yang bisa kerja, semakin banyak juga yang bisa lanjut pendidikan. Yes.
Nah dari situlah anak-anak yang kita ambil, kami nggak ngambil dari loker online ya. Karena kan kami jasa, kami masuk ke rumah-rumah, kami masuk ke kantor-kantor, kepercayaan itu Penting. yang utama. Iya. Makanya kalau dari kami kebanyakan kami ngambil dari kerjasama dari pihak ketiga, dari yayasan, dari desa, dari pesantren, dari SMK, dari kampus. Jadi rekrutmennya semuanya sudah bisa kelihatan ini dari mana saja. Keren. Gitu Mas Dikon, mantap. Kalau mau informasi gimana? Ya, nanti bisa kunjungi di website Cleanseat ataupun di Instagram Cleanseat. Cleanseat.id. Ya, Cleanseat_id. Kalau websitenya cleanseat.id. Oh, ini nih. Ya, atau bisa ke aplikasi Cleanseat. Aplikasi nah ini bisa ke sini juga. Nanti bisa tanya-tanya juga tentang kemitraan Cleanseat ataupun program yang terbaru Cleanseat. Ada namanya All You Can Clean. All You Can Clean. Ya, jadi berlangganan. Hanya bayar 900 ribuan udah bisa pakai layanan Cleanseat sepuasnya, sebanyak-banyaknya. Berlangganannya itu maksudnya bayar bulanan atau? Ya, bayar bulanan. Bulanan 900 ribu. Ya 900 ribu. Tapi dia bisa suruh bersihin apa aja? Nah, bisa apa aja bisa. Wih, mantap. Itu jauh lebih murah dari gaji OB, guys. Betul. Jadi ya udah, kita ganti enggak sih. Ntar kalau dia nonton panik OB gue. Iya. Boleh Mas Dikon. Itu keren banget teman-teman ya. Sekali lagi kita mendukung, ini bukan cuman bisnis aja, tapi kita mendukung juga banyak orang-orang di luar sana untuk bisa melanjutkan sekolah. Dan Mas Dikon, saya minta untuk tetap ya, kalau kita ngomongin ini sebagai mentor juga, tetap stay humble. Dan please terus jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi sesama. Karena udah keren banget, pathway-nya udah jelas banget. Nanti kita bisa support apa dari Entrepreneur Society lebih, monggo gitu ya. Mungkin boleh dong ceritain juga apa yang kamu udah dapetin dari Entrepreneur Society selama ini nih. Dari kita juga, boleh gak sharing sedikit? Boleh, ya terutama dari Ko Clemens ya. Makanya saya makasih banyak untuk Ko Clemens yang udah banyak lah ngasih saran, masukan, maupun bantuan untuk support di pemasaran ataupun yang lainnya. Makanya di kami kan masih proses, makanya kan butuh dukungan dari semua pihak, terus juga dari Entrepreneur Society juga saya dapat banyak teman gitu yang memang ya kadang cerita ataupun bisa sharing tentang bisnis masing-masing ataupun tentang pasarnya masing-masing yang bisa disupport, saling bantu pasar satu sama lain. Saya banyak belajar di Entrepreneur Society. Jadi kalau teman-teman seorang pebisnis, pengusaha, gabunglah di Entrepreneur Society. Dengar tuh, bergabunglah bersama kami. Dan terakhir, pesan buat teman-teman yang ada di luar sana, penyemangatan, apalagi buat mereka yang mungkin melihat Mas Dikon dulunya yang dari bukan siapa-siapa dan mereka punya impian yang besar juga, apa yang mungkin Mas Dikon bisa sampaikan? Ya, jangan takut mencoba, jangan minder juga. Maksudnya kita kan punya kesempatan yang sama ya. Walaupun bukan dari keluarga yang berada ataupun mungkin susah untuk privilege-nya gitu. Ya, tapi masih bisa kita cari sendiri gitu dengan mau belajar, mau berkenalan, nggak malu, ya gitu. Beranilah. Jadi nggak malu-malu. Di teman-teman juga paling utama adalah perbanyak networking, relasi, terus juga banyak belajar juga, dan jangan takut gagal. Karena gagal itu pasti. Gagal itu pasti. Ya dari situlah kita bisa menuju keberhasilan. Wis, mantap. Jangan takut gagal karena gagal itu pasti. Takut juga ya. Tapi ya memang gitu. Karena dari situ kita bisa belajar untuk menuju keberhasilan. Kalau tadi di episode sebelumnya itu kita rekaman, kita ngomong juga Kak Erik dia bilang katanya. Apa ya, tentang satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi ya memang kalau kita nggak pernah tahu, sukses pun juga kita harus tetap rendah hati, terus mau jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan, karena kan bisa jadi berputar. Banyak perusahaan yang gede kolaps, tapi perusahaan yang kecil pun masih bisa berkembang. Nah itu yang makanya kenapa kita perlu tadi komunitas yang positif yang saling dukung. Semoga nanti Mas Dikon harus kenalan lagi sama teman-teman yang lain, tuh banyak banget tuh ya. Ini sebenarnya next nanti saya pengen ngajak Mas Dikon tuh kenalan sama brother Johnny. Johnny Effendi tuh dia member dari 2016, saya mentorin 2016-17 ya, sampai sekarang udah jadi member elite juga. Cuma jarang nongol dia karena sibuk. Dan dia itu jual pintu baja ulir kayu. Itu nanti salah satu episode kita berikutnya gitu ya. Itu
Kalau ngomong sama developer segala macam, lo makanya siap nggak clean sheet? Nah, siap, tenang aja, ntar dibukain pintu lebih luas lagi. Oke, Mas Dikon, thank you banget udah berbagi sama kita. Teman-teman tadi udah belajar banyak ya. Nanti kalau pengen kenalan langsung sama Mas Dikon, lihat Instagramnya. Bisa ditayangkan Instagramnya nih. Kita ngeliat nanti follow aja. Terus sama clean sheet. Buat kamu yang lagi di luar sana nanti kesulitan mau kuliah, nyari duit apa segala macam, mungkin ini salah satu solusinya. Saya gabung. Makanya, jadi ikut gabung jadi Rangers juga. Bisa mungkin dapat pendapatan ya kan. Ini kita lihat nih Mas Dikon, dan Mas Dikon juga anaknya baik banget. Anaknya dong, gue udah kayak apa aja sih. orangnya baik banget karena apa, dia very very humble. Saya senang. Semoga nanti begitu kamu udah reach milestone lagi, investor lagi segala macam, itu bisa terus lebih tetap positif dan tetap rendah hati. Karena jangan jadi orang yang sombong percuma gitu loh. Karena kita mau nyombongin apa sih, karena semua ini kan cuman apa? Sementara. Gitu makanya. Teman-teman udah belajar banyak ya. Follow Mas Dikon, follow Clean Sheet, dan jangan lupa juga subscribe di channel ini, di Entrepreneur Society. Kalau kamu ngerasa ini bagus, please undang teman-teman kamu untuk ikut nonton juga, karena kita akan setiap hari Jumat kita akan tayangkan episode-episode baru. Dan nanti follow Instagram kita komunitas pengusaha.tes, dan TikTok kita komunitas.tes ya. Nanti please semoga teman-teman bisa terus belajar dan berkembang sama kita juga di The Entrepreneur Society. Oke? Sampai jumpa teman-teman, dan sebelum kita berakhir seperti biasa endingnya di Entrepreneur Society, Go Bold and Beyond.